Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Mahasiswa, hari ini kita pertemuan pada sesi yang ketiga, di mana kita akan membedah masalah Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup. Jadi video ini bisa disimak, bisa dipahami sebagai pelengkap perkuliahan kita pada sesi yang ketiga. Yang pertama adalah kita sebelum masuk kepada judul tersebut, kita akan memasuki yang namanya pendahuluan. Kenapa kita harus mengangkat judul Al-Quran dan Al-Hadis itu sebagai pedoman hidup? Nah, tentunya kita punya alasan, punya dasar. Mari kita simak. Al-Quran dan Hadis itu merupakan pedoman dan landasan bagi kaum muslimin dalam menjalankan kehidupan. Karena di dalamnya terdapat berbagai aturan, baik yang berhubungan dengan aturan dunia maupun aturan akhirat. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran itu membimbing manusia ke jalan yang benar dan tidak tersesat, sehingga manusia memiliki kepercayaan dan akidah yang benar dan lurus, peraturan dan hukum yang baik, serta akhlak mulia dan terpuji dalam mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yang kita angkat masalah pada judul Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu diantaranya satu, bagaimana cara memfungsikan Al-Quran dan Al-Hadis di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menerapkan hukum Al-Quran dan Al-Hadis di dalam kehidupan sehari-hari. Dua hal inilah yang nanti akan melandaskan pada diri kita dalam kehidupan sehari-hari, supaya dalam kehidupan itu kita berdasarkan ajaran-ajaran Islam, tentunya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Pembahasan yang pertama, cara memfungsikan Al-Quran dan Al-Hadis dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran merupakan mukjizat yang abadi sepanjang masa, dan ini sebagai bukti tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW, yang di dalamnya terkandung berbagai aturan hidup bagi manusia, baik dari segi ibadah, hukum, sosial, ekonomi, atau ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Hal inilah juga dijelaskan dan diperkuat dengan adanya hadis-hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan bimbingannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masalah yang kedua adalah bagaimana menerapkan hukum Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran dan hadis sebagai standar kebenaran dalam melakukan aktivitas hidup, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu lurus dalam kebenaran dan mendapatkan kebaikan dari sisi Allah. Misalnya, melakukan ibadah sholat berdasarkan perintah Al-Quran dengan melihat tata cara Rasulullah Muhammad SAW ketika melakukannya. Penerapan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari akan membentuk pribadi yang mulia dan sikap sebagai berikut. Sikap yang pertama adalah berlaku adil. Keadilan adalah norma kehidupan yang didambakan oleh setiap orang dalam tatanan kehidupan sosial mereka. Ada dua sumber keadilan, yaitu keadilan positif yang merupakan konsep produk manusia, dan keadilan revelasional yang berasal dari Tuhan, yang juga disebut dengan keadilan ilahi.
Perilaku adil itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam bentuk sebagai berikut. Adil dalam menentukan sikap yang sesuai dengan ajaran Islam. Adil dalam menerapkan hukum. Adil dalam hidup artinya menjaga keseimbangan hidup di dunia. Adil dalam membelanjakan harta. Adil dalam memberikan kesaksian. Ini adalah hukum daripada Islam atau berdasarkan Quran dan hadis. Berikutnya, menjadi pribadi yang syukur. Di sini dibagi menjadi 3 bagian untuk menjadi pribadi yang syukur. Yang pertama, syukur dalam Kamus Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai rasa terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untunglah menyatakan perasaan lega, senang, dan sebagainya. Secara bahasa, syukur adalah pujian kepada yang telah berbuat baik atas apa yang dilakukan kepadanya. Syukur adalah kebalikan daripada kufur. Kemudian yang ketiga, hakikat syukur itu adalah menampakkan nikmat, sedangkan hakikat kekufuran adalah menyembunyikannya. Menampakkan nikmat antara lain berarti menggunakannya pada tempat yang sesuai dengan kondisi dan keadaannya. 3 ajaran Nabi untuk selalu cinta kepada Al-Quran. Yang pertama, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf daripada Al-Quran, maka ia akan mendapatkan 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Kemudian yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia benar dalam bacanya, maka ia akan bersama para malaikat yang mulia. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata karena kesusahan, maka ia mendapatkan 2 pahala. Oke, teman-teman, kita simpulkan pada sesi perkuliahan yang ketiga tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Kita simpulkan Al-Quran dan Al-Hadis adalah sumber pedoman hidup dan sumber hukum dan ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Al-Quran adalah sumber pertama dan utama yang mengandung banyak ajaran umum. Sebagai pedoman hidup, Al-Quran adalah pedoman bagi seluruh umat manusia. Inilah pelajaran mata kuliah pendidikan agama Islam pada sesi yang ketiga. Semoga dengan kalian menyimak video ini, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.